Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bongkar kejahatan robot trading Net 89, Bareskrim Polri sita mobil mewah di Tangerang Selatan. Tenggelam terseret ombak, wisatawan Pantai Cinangka ditemukan tewas. Tahun baru, jalan menuju Pantai Anyer lengang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Mabes Polri kembali membongkar kasus kejahatan modus penipuan investasi robot trading. Setelah melakukan pengembangan, petugas menyita 2 unit kendaraan mewah jenis Porsche dan BMW yang disita petugas dari salah satu rumah di kawasan Sutra Narada, Alam Sutra, Tangerang Selatan. Selain mobil, petugas juga menyita dan menyegel rumah yang diketahui milik tersangka Laura Teresia atau istri dari tersangka utama, yakni Andreas Andrianto. Diketahui rumah mewah senilai 15 miliar ini masih dalam tahap pembangunan dan telah dibangun tersangka sejak 2021 silam. Polisi menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan berdasarkan hasil penelusuran dana yang dilakukan para tersangka dalam melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan penipuan yang ditaksir semua asetnya mencapai 1,5 triliun rupiah dari ribuan member robot trading Net 89. Aset yang disita pun tersebar di Bali, Kalimantan, dan Tangerang. Bareskrim Polri Subdit Perbankan Unit 5 saat ini sedang melakukan pengembangan terkait pencarian aset-aset dengan kasus Net 89 yang dilakukan oleh Andreas Andrianto dan kawan-kawan. Atas pengembangan ini juga kita menelusuri aset-asetnya. Dari sekian aset yang kita sita, ini aset pengembangan yang ada di Alam Sutra Narada. Kita lakukan penyitaan sesuai dengan penetapan pengadilan. Ini aset yang hasil dari TPPU. Ditambahkan, jika pihaknya pun masih melakukan pengembangan terhadap kasus investasi robot trading Net 89 dari tersangka Andreas Andrianto serta menelusuri aliran dananya. Kasus penipuan investasi berbentuk robot trading Net 89 ini dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 26 Oktober 2022. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kendaraan roda 4 jenis minibus milik Syafei warga Cipawet, Kota Cilegon yang terparkir di garasi rumahnya rusak parah akibat tertimpa pohon kelapa yang tumbang. Saat kejadian, pemilik mengaku baru saja tiba setelah melakukan perjalanan dari kampung dan hendak beristirahat. Tak lama kemudian terdengar suara benturan benda jatuh yang dibarengi mati listrik. Saat itu wilayah ini sedang dilanda hujan deras disertai angin kencang. Diduga pohon kelapa setinggi 15 meter itu tumbang karena tak kuat menahan terpaan angin. Selain itu, kondisi akar pohon yang sudah lapuk karena faktor usia diduga menjadi penyebab lain robohnya pohon tersebut. Meskipun tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa akibat mobil tertimpa pohon, pemiliknya rugi puluhan juta rupiah. Kejadian baru tiba dari Lampung, nyampe, bongkar isi, kita mau istirahat gitu kan. Nggak tahu, ya karena udah lelah saya istirahat. Kejadiannya ya seperti itu. Kondisinya lagi hujan angin begitu, Hujan Pak? angin. Setelah kejadian, masyarakat setempat langsung berusaha mengevakuasi pohon roboh tersebut. Selain itu, warga juga diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi saat kondisi cuaca tak menentu. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Setelah sempat dikabarkan terseret ombak saat sedang berenang di Pantai Wirton yang berada di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, seorang wisatawan bernama Zaki, remaja berusia 15 tahun, akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan di lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi korban pertama tenggelam.
Sebelumnya tim SAR sudah melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet maupun melakukan penyisiran di sepanjang pantai. Kondisi gelombang yang besar sempat menjadi kendala tim SAR saat melakukan pencarian korban. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk dilakukan visum sebelum diserahkan kepada keluarganya. Kronologis yang di lapangan, si korban ini sedang melakukan mandi di pinggir, kemudian terseret oleh ombak. Namun ada teman dari balista yang sempat melakukan pertolongan, namun untuk yang atas nama Jati tidak sempat tertolong. Petugas menghimbau wisatawan yang berlibur di kawasan pantai agar berhati-hati karena gelombang besar dengan disertai angin kencang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.